Kali ini kita akan konten yang ringan-ringan saja, namun isinya tetap sesuatu yang pasti kalian cari dan tentu berbobot ya. Akan disampaikan oleh Gus Fuad Pleret dalam sebuah ceramah di acara Padesukan TV atau acara haul daripada pimpinan Padesukan TV, yaitu Kiai Haji Syarif. Ini silakan teman-teman, monggo untuk saksikan ya. Sebenarnya saya dipanggil Kiai atau Gus itu terpaksa. Jadi ada ceritanya. Jadi waktu ibu saya itu hamil, ibu saya hamil yang pertama, yang kemudian melahirkan kakak perempuan saya, itu menghadap ke Abiyah Yatim Banten Cidahu, karena saudara kan. Lah bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Nah, kemudian Abiyah Yatim itu bilang, nama bapak saya itu kan Bakdi. Berarti kamu itu orang Muhammadiyah kok pengen punya anak kiai. Istrimu hamil lah itu. Oh iya Abiyah. Iya itu, tapi nanti perempuan tuh. Bapak saya kan kecewa. Insya Allah nanti kamu punya anak yang kedua laki-laki. Dan anakmu laki-laki cuma satu. Kasih nama Fuad, nanti yang ngajari ilmu agama itu Abdul Muhid, Kiai Abdul Muhid. Saya tinggal stempel. Kasih nama Fuad, yang lain terserah. Nah, gitu. Jadi sejak kecil itu saya sudah dipanggil Kiai oleh guru-guru saya dan saya wegah, nggak mau gitu. Waktu itu pandangan saya Kiai itu apa sih ampuh tentara, ampuh polisi, ampuh presiden, ampuh yang lain-lain gitu. Nah pada akhirnya semakin saya melawan takdir saya, semakin Gusti Allah bleseke saya menjadi Kiai. Oleh karena itu saya beda dengan Kiai lain. Kalau Kiai lain tuh nggak nyanyi, saya nyanyi. Kalau Kiai lain nggak ngelukis, saya ngelukis. Kalau Kiai lain takut istri, saya nggak takut sama sekali. Jadi begitu ya intinya itu. Dan saya bilang sama santri-santri Pak Desarif itu, kalian tuh beruntung loh, takut nggak? Yo takut galak ragu galak. Andeno nek wasiat suruh sabar. Nah Kiai Sarif itu galaknya itu karena cinta kasih. Guru saya itu dulu pernah menyampaikan, carilah guru yang galak kepada muridnya. Nah, sudah lama juga saya nggak ketemu kiai yang galak kepada muridnya sebelum ketemu Pak Desarif itu. Pak Desarif itu sering ke Wonokromo dan saya nggak mau menemui. Tak pikir orang ampuh gitu loh. Setelah ketemu, ternyata ampuh banget ini. Dan saya terbetik, saya harus mengenal siapa abahnya. Kalau putrane ampuhe koyok ngene, abahe koyok apa meneh ampuhe. Jadi Bapak Ibu, kalau punya putra putri, kalau pengen mondok, ya mondok ke tempat Kiai Sarif. Kalau Kiai Sarif sudah selesai atau cari alternatif lain juga tempat Kiai Imat, gitu loh. Atau bisa juga ke pondok saya, naik ke pondok saya nanti tak ajari nyanyi gitu. Tapi jangan salah yo, saya itu Kiai ngawur kayak begini. Di pesantren saya ada tahfidz, kan tiru-tiru Pak Desarif, tiru-tiru Kiai Imat dan yang lain-lain. Ada pesantren tahfidz juga. Dan yang mulang itu anak saya. Jadi anak saya, anak dari istri pertama, anak pertama dari istri pertama, laki-laki kebetulan. Kemudian muridnya anak saya itu yang juara internasional Hifdzil Quran sudah 2, 30 juz dan 15 juz. Itu baru muridnya anak saya. Belum murid saya. Murid saya mesti ora hafal Quran, ning pinter gambar karo nyanyi. Jadi, nah di tempat Pak Desarif itu ada santri-santri yang Masya Allah akhlaknya, Masya Allah cahaya wajahnya. Ya karena mungkin terlalu sering dimarahi gurunya itu. Dan berikutnya lagi yang membuat saya takjub itu Ustadz Awang dan teman-teman yang lain. Bagi saya kesaktian itu harus ada buktinya. Ya Kiai Sarif itu, Pak Desarif itu, Pak Desa yang hebat itu ternyata menemukan mata air yang sampai hari ini dimanfaatkan oleh warga Wonogiri. Kan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian itu yang paling banyak manfaatnya untuk kalian. Maka saya yakin, saya bersaksi Pak D saya Kiai Sarif itu waliullah. Setuju? Jadi apa gue? Karena apa yang beliau lakukan dan pada suka itu kan di mana-mana ternyata ada itu di seluruh Indonesia itu, di setiap provinsi itu ada. Jadi, tapi saya berharap nanti
2029 jangan ada partai pada suka. Partai pada suka mesti ketua umumnya mesti Pak Desarip gitu. Capresnya mesti saya itu nanti. Gitu ya. Nah, apa sih arti omong kayak gitu. Jadi Romo Kiai Raden Ahmad, abahnya Kiai Sarip, abahnya Kiai Khalil dan putra-putra yang lainnya itu saya yakin itu orang istimewa. Nah, karena orang istimewa, kita mensyukuri anugerah Allah kepada beliau Kiai Ahmad, Romo Ahmad. Karena dengan mensyukuri anugerah Allah kepada hambanya, kita akan ketularan. Jadi kalau ada tetangga itu tambah kaya, nggak usah iri. Kita ikut bersyukur, ikut senang supaya ketularan. Paling tidak kapan-kapan bisa utang gitu loh. Kadang-kadang itu ibu-ibu itu kalau tetangganya rumahnya ganti cat wis bingung ya loh. Kalau tetangganya ganti istri nggak bingung. Tapi begitu ganti mobil jadi bingung, padahal ya Allah tinggal berdoa aja. Ya Allah, tetanggaku engkau kasih mobil, aku ikut bersyukur. Aku bersaksi engkau memberi nikmat kepada tetanggaku dan aku juga pengen loh ya Allah. Gitu. Caranya cuma gitu aja. Ini nasihat saya yang paling banyak itu untuk ibu-ibu. Karena sejak kecil saya itu berhadapan dengan ibu-ibu. Ibu saya itu menjanda masih sangat muda, tak suruh kawin lagi malu karena cintanya sama bapak saya gitu. Yang kedua, nenek saya itu yang menjanda sejak muda. Yang sekarang itu saya hadapi juga istri-istri itu 4, gitu. Sampai gelegean kalau minum susu ya. Nah, begini ibu-ibu, kenapa saya itu seperti ini? Itu ada sejarahnya. Kalau ibu-ibu kepengen putra-putranya itu istrinya nggak banyak seperti Pak Desarip, hanya satu Tuhan dan satu istri gitu. Itu caranya itu beri ASI yang sebaik-baiknya. Karena saya itu sejak kecil nggak pernah minum ASI. Nggak pernah minum ASI. Iya. Makanya ketika besar balas dendam. Itu ya. Tetapi saya mencari dalih. Kan ada hadis itu. Nah, ini kan saya nggak berani baca hadis, baca Quran. Yang di hadapan saya kiai-kiai al-hafid, ya toh, ahli hadis, masa saya membaca, aku malah keliru harokatnya, dikira nggak tahu nahwu sorob kan. Jadi kan intinya begini, salah satu ciri kenabian itu istrinya banyak. Jadi aku ya kayak nabi lah. Paling tidak yang itu tiru-tiru nabi itu kalau tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak sakit, aku ra kuat, nggak kuat. Kuatnya mau dibujuk, ya paling tidak itu ada yang disamai gitu. Yang sing paling pena lah gitu loh. Gimana Gus? Kalau menambah lagi itu ya terserah Allah, saya kan nggak tahu. Kan harus ganti madhab juga. Ini nanti minta fatwa Kiai Imad. Oh, yang jelas tuh Kiai Imad yang mau nambah. Iya. Yang jelas Kiai Imad. Saya membuka pendaftaran 1 juta. Yang kepengen punya menantu Kiai Imad yang jenius, daftar saya 1 juta. Gitu ya, Kiai Imad. Tenang, serius gak ini? Oh serius ini. Jadi yang di depan ini semua itu orang jenius. Kiai Imad itu jenius. Ada beberapa profesor, ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa Kiai Imad itu adalah mujadid untuk menyambut, menyongsong apa kuwi fikih peradabannya Nahdlatul Ulama. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau saya bersaksi memang beliau jenius. Gus Fakih juga jenius. Gus Mogi Nurfatil juga jenius. Gus Nasruddin juga guru saya menulis juga jenius. Saya yang paling koplak gitu loh. Tapi kalau paling sakti tetap Pak Desarip. Nah ini harus saya tegaskan. Maksudnya begini loh, saya bersaksi Pak. Limit mereka ada berapa banyak? Mereka hanya bisa kasih 5 juta saja. Bagaimana dan kita? Kita masih Semua minta berkat beliau. Gitu loh. Berkat itu apa? 1 doa, 2 rokok, 3 uang. Nah, cocok kan? Berkah cuma doa aja ya males loh. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini mohon maaf loh. Mohon maaf saya tidak ngutip ayat, tidak ngutip hadis, tidak ngutip yang lain-lain. Lalu saya itu sejak tadi itu duduk di sini. Lah ini ada kesepuhan, ada wali-wali duduk di depan saya. Masa saya nasihati wali ya malah kebalik-balik toh. Ada ibu-ibu yang galak-galak ini
Wah, saya gila toh. Ya udah saya Mbanyol aja lah. Gitu. Bagian saya Mbanyol dan mudah-mudahan Mbanyol itu berguna. Daripada serius nggak ada gunanya, lebih baik Mbanyol. Itu dia hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad atau Kiai Fuad Pleret ya. Kendati pun banyak sebetulnya hal-hal yang tidak saya sepakati dari apa yang beliau sampaikan, wabil khusus tentang mimpi dan segala macam itu, tapi tetap beliau itu adalah seorang yang harus dihormati. Dan soal penghormatan ini bagi saya itu kepada siapapun ya. Kita misalkan melakukan kritik terhadap ceramah orang, itu perilakunya saja, bukan orangnya. Adapun orangnya kita tetap saling menghormati, itu siapapun dari kelompok manapun, tidak terkecuali ya. Siapapun, kalau kita bicara person itu harus tetap saling menghormati sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sesama saudara dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Akhirnya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita beristifadah dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.